Oke, kembali lagi dengan saya. Jadi di sini saya nih. Oke, di sini saya akan membawakan materi problem solving. Nah, bisa fokus dulu ke saya, nggak apa saya kalau nggak fokus ke saya, harus perhatikan Kak. Oke, problem solving. Ada yang tahu problem solving itu apa? Bahasakan no dari kalian, sepemahaman kalian. Mana waketos? Ada waketos kah? Oke, kita tanya waketos. Saya juga dulu waketos atau jadi waketosnya lain tanya. Apa yang ingin tahu tentang problem solving? Oke, penyelesaian masalah. Pasti dalam satu organisasi itu akan ada masalah yang akan kalian hadapi. Entah itu masalah yang kalian hadapi di rumah dan dibawa ke organisasi kalian atau organisasi sesamanya tim atau sesamanya anggota OSIS. Nah, itu tidak akan hilang dari kalian. Nah, caranya kalian adalah bagaimana masalah tersebut bisa kalian hadapi tanpa adanya intervensi atau adanya perlawanan yang merugikan diri kalian dan teman-teman kalian. Kalian ini satu organisasi yang dimana kalian akan menjadi salah satu siswa yang akan dilihat oleh teman-temannya kalian. Pasti kalian selalu dibilang, itu sana nama sis, itu sana. Pasti kalian pernah dapat juga bilang adanya guru, anak buahnya guru. Pasti kalian pernah dapat julukan-julukan seperti itu. Lagi artinya tangan kanannya guru ini, anak OSIS. Dia tahu kalau misalnya mau razia, tiba-tiba razia nih, kayak tiba-tiba ada lagi pemberitahuan mau rahasia makeup, lip tint ada di sini enggak? Nah, pasti itu akan selalu ada dan itu bisa saja menunjukkan konflik. Entah itu antar kalian sesama siswa atau ada dari salah satu anggota OSIS yang tidak setuju dengan hal itu. Nah, ada langkah-langkah untuk kalian bisa menyelesaikan suatu masalah. Nah, ini kalian bisa lihat langkah pertama yaitu menuliskan masalah potensial, membuat hipotesis akar masalah, menganalisis informasi yang dibutuhkan, analisis dan identifikasi masalah. Ini mungkin kalian agak sulit untuk menangkapnya karena saya juga sebenarnya tidak paham karena terlalu tinggi bahasanya. Jadi saya sederhanakan saja. Jadi itu kalian harus tahu dulu masalah yang sering muncul di OSIS itu sendiri. Misal apa permasalahannya kalian selama menjadi anggota OSIS? Apa salah satunya? Apa? Miskomunikasi. Oke, miskomunikasi. Miskomunikasi dalam hal apa? Coba. Salah satu miskomunikasinya apa? Apa? Oh, tidak ada musyawarah. Oh, oke. Ya, itu sebenarnya hal yang tidak boleh dilakukan. Kan misalnya ketua OSIS dia lakukan sendiri tanpa dilibatkan di anggota-anggotanya, itu termasuk komunikasi tidak efektif juga karena tidak datanya di anggotanya. Coba ini contoh ini, kenapa kamu berkelahi? Tidak dong. Ini contoh ini, misal ketua langsung adakan razia tanpa komunikasi ke anggota-anggotanya, itu kan tidak bagus. Karena pasti juga ketua itu bakal butuh kalian semua. Kalian akan dibutuhkan untuk jalankan satu program kerja. Kalian tidak bisa jalan program kerja kalau kalian sendiri. Bisa enggak? Kalau kalian sendiri yang lakukan itu program kerja kalian. Nah, itu nih. Yang kedua itu membuat hipotesis akar masalah. Nah, setelah mencari masalahnya di mana, kalian diskusikan, kalian bahas masalahnya itu dengan teman-teman kalian.
misal ada salah satu di anggota OSIS, ini Umar. Misalnya ada salah satu dari teman anggota OSIS kalian yang mungkin pastilah dalam satu organisasi ada yang tidak bagus bukan toh? Sesamanya anggota OSIS, ada tidak di sini? Misalnya Umar, ada tidak suka di sini temanmu? Nah, so begitu kawin. Nah, ada tidak? Tidak ada Ji. Ih, suka semua Ji. Siapa deh? Oke, itu tadi kalian yang harus cari tahu. Nah, tugasnya ketua harus tahu Ki bagaimana komunikasinya antar teman-temannya. Misal ada salah satu dari, misal kenapa ini? Awalnya dia, halo Joshua. Kenapa temannya ada salah satu yang dulunya pendiam, dulunya ceria, tiba-tiba dia sedikit dia pendiam Ki. Nah, itu tugasnya kalian cari tahu. Kenapa temanku ini dulunya ceria tiba-tiba langsung pendiam? Apa mungkin bisa kalian cari tahu toh, bisa cerita-cerita atau bisa adakan diskusi bilang kenapa ini temanku satu ini kayak tidak bagus Ki, tidak bagus Ki moodnya. Kalian harus cari tahu gitu supaya kalian bisa mengenal satu sama lain. Itu tadi speaking yang fun fact bisa kalian lakukan. Misalnya tadi ada yang suka manis, kalau misalnya lagi dapet Ki, kasih banget kata-kata manis tuh. Kau punya cantika atau apa kan? Ih, Joshua nih. Oke, lanjut. Setelah kalian tahu Ki tentang masalahnya kalian lihat Ki problem solving atau solusi apa yang kalian bisa tawarkan ke teman kalian. Jika tadi komunikasinya tidak bagus, nah komunikasi kalian tidak bagus itu mungkin karena kalian jarang ngumpul misalnya, kalian jarang diskusi, kalian kalau mungkin rapat, halo, kalau kalian rapat itu pasti bahas di program kerja gitu, tidak pernah bahas yang lain. Coba gosip, aduh, pak gosip. Tidak apa-apa ini kalian bahas yang lain, tapi kalian harus bahas dulu program kerjanya kalian. Setelah program kerja bisa lanjutkan ke diskusi. Nah diskusi itu nih yang akan buka kalian bicara. Misal ada salah satu yang tidak disuka toh, kalian bisa diskusikan di situ dalam forum. Misal Joshua tidak suka Pak Dava karena begini. Nah Dava juga bilang saya juga sebenarnya tidak suka Joshua karena begini. Nah itu kan salah satu bentuk komunikasi yang efektif tuh, komunikasi dua arah namanya. Itu akan membuat kalian bisa memahami satu sama lain juga. Nah yang kedua itu mengembangkan beberapa solusi, langkah prioritas, mengembangkan strategi implementasi. Nah setelah itu kalian diskusikan kepada teman-teman kalian terkait apa sih solusi yang kalian bisa tawarkan lagi ke teman-teman kalian di masalah komunikasi. Kalian juga harus selain komunikasi, apa lagi coba? Selain komunikasi, solusi yang bisa kalian tawarkan kalau ada teman kalian yang bermasalah. Mana sebelah sini? Ada enggak? Kalau misalnya ada temanmu yang diam-diam, apa yang solusi yang bisa mau tawarkan? Hah? Tanya. Coba dia jawab. Itu tadi Ina bilang temannya bertanya kenapa dia, tapi biasa juga tuh kalau ada orang bertanya kenapa, semakin tidak bagus moodnya. Mungkin bisa kalian dulu tidak aktif. Kalau misalnya lama-lama nih diam-diam baru tanyakan cepat masalah besar, Mami bunuh diri. Iya, apa itu?
Kenapa Ki? Wow, ada pertanyaannya Joshua. Nah bilang kok kalau misal baper Ki sama satu organisasi itu bagaimana? Sebenarnya itu apa nih? Itu tergantung dari kalian Ki. Tergantung dari kalian bagaimana menyikapi hal itu. Misal kalau misal baper kok dan mulai dekati ini cewek. Mulai dekati ini cewek, mungkin bisa aja dulu yang kayak sama-sama masuk ini Tisna dekati cewek. Kayak aku kan sih bukan kayak apa? Jangan sampai kalian baper dan itu bisa merusak organisasi kalian. Iya. Karena biasa dalam satu organisasi, kalau misal disuka di salah satu teman organisasi tak, itu bakal canggung. Tahu? Bagaimana? Kan karena tahu itu kapan? Oh, bukan OSIS. Oh, tahu. Oke, bukan nih. Yang penting bisa nih. Kan itu perasaan juga tidak bisa tidak bisa di ngapa di umur ya? Tidak bisa dihilangkan tuh karena kita manusia juga. Tapi itu bisa dikontrol. Bisa misal dalam tetap profesional di organisasi itu. Tetap jalankan lagi programnya Joshua. Apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya Joshua. Kalau bisa di luar dari organisasi, ya bisa nih. Misal setelah rapat Joshua aja jalan di cewek, ya enggak apa-apa gitu, kan di luar organisasi nih. Tapi kalau di dalam organisasi, tetap jalankan apa yang menjadi tugasnya Joshua. Jangan sampai satu orang ini menghambat lagi Joshua berkembang di organisasi itu. Ingat gitu tujuan awalnya Joshua masuk di organisasi. Jangan sampai satu orang lagi hancur kita organisasi. Tidak jalan ke Joshua. Tetap stuck di organisasi itu. Nah itu tadi problem solving. Masih ada yang bertanya? Pertanyaan nih? Aman. Ada nggak dari ceweknya? Kan masa cowoknya jadi cewek dari sini ya? Ada nggak mau tanyakan tentang masalah atau apa? Ada masalahnya kah? Masalah di organisasi tapi kalian jangan disebut, jangan disebut secara tidak langsung mau. Kayak misalnya ada ini kalau permasalahan di organisasi ini OSIS tidak apa nih bagus circle ada enggak? Oh iya dalam organisasi itu juga biasa orang bagus circle. Ada enggak? Ada. Nah. Ada. Banyak. Bagaimana ketua? Kalau masalah circle dalam organisasi OSIS itu bagaimana? Ini ketua. Kalau dalam organisasi itu ketua itu harus bisa ikut di semua kelompok, bukan di circle. Ketua itu harus bisa bagi dirinya. Jangan di sini tuh saja, harus ke sana harus bagi dirinya. Ini ketua, dapat surat itu teman-temannya di sana. Tahu enggak? Suruh dapat lagi. Sombongnya nih. Itu nanti tugasnya ketua itu cukup berat dalam organisasi, apalagi ketua OSIS. Pasti berat sekali. Pasti banyak tidak suka di ketua. Pasti banyak yang bilang ketua sosok. Pasti banyak yang bilang nih wakil ketua OSIS itu sosok. Bendahara itu sosok. Banyak dalam pasti di luar teman-teman OSIS juga kalian dapat begitu. Begini anak OSIS bahkan bukan ketua saja, bahkan kalian anggota OSIS bahkan kadang tidak disuka karena
tangan kanannya sekolah. Toh? Nah itu kalian harus jaga itu komunikasinya kalian sesama anggota OSIS. Itu yang harus kalian jaga, komunikasi. Kalian komunikasikan ke ketua apa yang menjadi masalahnya kalian semua. Kalau kalian tidak bisa bicara secara langsung sama orang yang bermasalah, coba bicarakan ke salah satu anggota OSIS. Misal ketua, tanyakan ke ketua atau wakil ketua, bendahara, sekretaris, tanyakin, bilang ini ada masalahku dengan ini, bisa bantu kau selesaikan ini. Nah itu komunikasi juga. Oke, masih ada yang mau ditanyakan atau tidak ada ini? Aman nih? Nggak mau dikirim lagi gitu? Udah juga dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian bisa memahami materi dari awal yang